Wara elele lali sina pura-pura. Yang masyarakat butuhkan itu kan sebenarnya kebun yang bersih, rumahnya bisa dibangun. Lalu kalau pendidikan dengan kesehatan pemerintah sudah tanggung, ya tidak perlu kita perlu uang besar-besar karena kita sudah cukup segala-galanya. Tenaga ada untuk bisa dibantu kita. Uang itu kan sebenarnya hanya alat tukar. Jadi kenapa harus gunakan alat tukar kalau bisa ditukarkan dengan tenaga kerja? Selagi saya di Malaysia, saya mendengar ada terbentuknya kelompok KTL Lewoberang, kelompok tani Lewoberang di kampung saya. Jadi saya menghubungi ke sini, menghubungi Pak Kemilus untuk masuk menjadi anggota. Nah dari situ saya dapat mendengar walaupun saya di Malaysia, tapi saya bisa mengerjakan kebun saya di sini, yaitu dengan meminjam tenaga di kelompok tani Lewoberang tadi. Sesampainya di sini, saya mengetahui lebih dekat dengan kelompok tani Lewoberang ini, maka saya mulai memutuskan untuk tidak kembali ke sana. Bikin apa kembali ke sana lagi? Saya punya mente semua sudah menghasilkan buah, dan ini semua berkat dari kelompok tani Lewoberang. Bermanfaat sekali saya jadi KTL. Kalau saya sendiri kerja kebun besar begini tidak mampu. Untung jadi ada KTL, jadi sehingga saya kerja kebun besar begini pun boleh. Ya hasilnya ya kadang-kadang diolah jadi jual jadi uang untuk biaya anak sekolah, untuk kehidupan saya di rumah. Ya dulu susah sekali karena sendirian yang kerja lahan itu begitu besar. Setelah ini buka KTL, senang sekali. Karena apa? Tenaga-tenaga yang kita minjam itu dengan sukarela dan kita ada imbalan juga, tapi datang berkelompok bekerja begitu, senang sekali. KTL ada memang untuk membantu masyarakat. Walaupun masyarakat tidak punya uang, KTL dapat menyediakan tenaga kerja untuk bisa digunakan untuk membuka lahan atau membangun rumah. Di KTL kita bisa bergilir jadi majikan dengan tenaga kerja. Jadi kalau mau butuhkan uang, maka kita minta untuk dapat kerja. Dan kalau mau butuhkan tenaga kerja, maka kita bisa dapatkan dari KTL. Yang datang itu baik dalam jabatannya sebagai majikan atau sebagai buruh atau kedua-duanya. Saya dari Kelurahan Lamatawelu, Kampung Tobi, saya merasa tertarik dengan metode yang diterapkan oleh KTL. Sehingga saya datang ke sini, saya mau dengan metode KTL ini perlu diterapkan juga ke kampung atau wilayah desa saya atau kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah yang lebih luas di Adonara ini. Saya sangat bangga menjadi bagian daripada warga di sini karena kita betul-betul hidup ada maknanya. Kita bisa berbagi dengan sesama, yang mana dalam budaya Lamoholot dan Gemuhi ini kami ada satu istilah namanya puing-tauing gahan-tangkahan, yang kita menyatu dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu kenapa harus dipisahkan? Nah inilah yang luar biasa yang saya temukan di dalam wajah-wajah baik saya sendiri dalam cermin atau di teman-teman lain dalam KTL ini. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, ya saya Kamilus Tupen Jumat, orang Adonara yang
pernah jadi TKI 9 tahun di Malaysia. Tidak studi banding, buruh tenaga kerja buruh, exchange manager, branch manager, exchange branch manager. Tapi buruh pada suatu hari di Malaysia, kami menang tender, saya manajernya. Perusahaan itu menang tender. Pagi esoknya saya duduk di meja seperti ini. Saya isap rokok terus. Saya lihat teman saya yang kalah tendernya itu yang orang India namanya Vincent. Di sana dia rasa sakit hati lihat saya. Saya duduk, saya isap rokok. Terus saya bilang, saya hanya isap rokok 1 batang ini saja, saya harus hancurkan teman itu. Di kampung saya di Adonara, kami bisa kerjasama untuk bisa makan yang istilahnya gemoy. Kenapa saya hidup di sini menyusahkan orang lain baru saya bisa makan? Saat itu saya bilang saya harus pulang kampung untuk hidup lebih harmonis daripada saya tinggal di Malaysia. Saya jadi katanya bisnis dan persaingan, omong kosong banyak itu semua, saya harus pulang kampung. Jadi saya mulai pulang. Setelah saya pulang, saya temukan lagi masalah di kampung. Koperasi yang marak di kampung. Muncullah koperasi simpan pinjam banyak yang ibu-ibu pinjam. Tetapi pinjam uang, tapi manajemen administrasi dan manajemen keuangan mereka tidak jadi. Sehingga bangkrut mereka, harta dan tanah jual habis. Loh, koperasi bukan targetnya kayak gini, koperasi itu gotong royong yang saya diajarkan waktu SMP. Saya mulai pikir lebih baik lagi kita harus buat kayak seperti gemoy. Gemoy adalah gotong royong, bagi istilah kami gemoy. Di Indonesia Timur ini kita memang banyak kenal dengan gotong royong itu yang secara lokal ada di setiap daerah. Dan kami istilahkan dengan gemoy. Ketika itu saya pikir lebih baik ada gemoynya tapi pakai koperasi. Jadi menurut Arswendo bilang bahwa KTL itu kawin campur antara koperasi dengan gemoy. Nah 2004 diterapkanlah sistem ini. Saya coba ke satu kelompok, mereka terima dan jalan. Betapa tantangannya begitu besar, akhirnya ya belum jadi gitu, mundur. Akhirnya tidak jadi, 2004-2005 berhenti. Saya mulai ciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Saya mau jadi petani dan harus menciptakan kemenangan-kemenangan kecil agar mereka mulai bisa yakin bahwa ini perubahan positif, bukan negatif. 2010, 6 tahun kemudian, 2010 anak muda datang. Pak Kamilus kalau bisa kembangkan ulang metode dulu itu. Terus saya beri syarat kalau 30 orang kamu siapkan malam ini saya bisa presentasikan, maka itu pasti jadi. Sebab ada kepercayaan yang saya miliki agak gila sedikit. Bahwa kalau itu memang jadi, jadilah. Malam itu saya datang tiba-tiba 32 orang yang hadir. Akhirnya saya mulai presentasikan lebih rinci lagi, maka jadi. Diterima dan berapa hari kemudian ada 70 anggota datang dengan simpanan pokok 100.000 dan iuran tiap bulan 10.000. Jadi ada 7 juta terkumpul dalam beberapa hari. Ini karena kemenangan-kemenangan kecil yang saya ciptakan. Step-step kecil itu yang saya ciptakan. Dan sabar harus 6 tahun. Nah, bagaimanakah saya metode yang bagaimana? Ide mula-mula muncul dari seorang mama tua, Ina Abong, mama tua yang dia duduk di depan rumah saya lihat dia ada kebun. Tapi kenapa dia tiap hari jadi buruh tani? Kalau dia ada kebun, dia bisa jadi majikan. Disitulah saya bilang lebih baik saya buat dia jadi majikan. Tiap-tiap hari dia jadi buruh tani, tidak boleh, saya harus angkat dia jadi majikan. Dia juga merasakan bagaimana menjadi bos.
akhirnya mulai dilaksanakan dengan sistem itu. Di mana mau jadi anggota seperti koperasi biasa. Tetapi mau pinjam, maka hanya meminjam tenaga kerja dengan keterampilannya. Dia kepala tukang, kasih gaji dia berapa dan seterusnya. Contohnya begini. Ada seorang majikan atau toke. Ada seorang majikan yang mau menggunakan tenaga kerja 20 orang. Dia mau ke kantor KTL, dia pinjam 20 tenaga kerja dengan beberapa persyaratan keterampilan yang dimiliki, yang dia mintakan. Setelah itu, mereka pergi kerja, pulang, lalu di kantor diterbitkanlah voucher. Si Markus membuat pinjaman 1 juta untuk membiayai upah kerja 1, 2, 3 dan seterusnya dengan gaji tiap orang 50.000. Untuk 20 orang 1 juta. Maka pinjaman si Markus tadi 1 juta setara uang. Voucher tadi akhirnya bernilai uang. Kertas yang tidak ada guna tadi karena ditandatangani maka jadilah uang. Maka terus dipakai ke kantor untuk ya anggota yang kerja tadi datang dan saya punya 50.000, potong utang saya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ada yang bawa pulang uang, kalau tidak isi dalam buku anggota. Uang saya update dalam buku anggota. Nah, Markus tadi bagaimana cara bayar? Direkomendasikan untuk dia berbayar dengan tenaga kerja. Kalau bisa, maka esok dia harus kerja ke orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Pada suatu saat nanti utang yang 1 juta tadi akan habis. Itu direkomendasikan. Tapi ada peluang juga dia bisa gunakan cara uang tunai kalau dia hasil yang kita kerja tadi sudah bisa menghasilkan, silakan bayar dengan uang. Nah, ini sederhana sekali. Dulu juga kami pikir bahwa itu biasa-biasa saja. Dari situ banyak sekali perubahan yang terjadi dengan hasil itu. Banyak orang mulai hidupnya mulai ada perubahan. Mungkin ada mama yang tadi yang anaknya sekolah, yang untuk bisa kuliah anaknya juga ada kuliah di ujung pandang sini, di Makassar sini. Beberapa perubahan-perubahan yang kelihatan seperti itu saya kurang tertarik. Maksudnya biasa-biasa saja. Itu hal biasa. Tapi yang saya lebih tertarik bahwa ada perubahan keharmonisan di kampung saya itu yang dulu saya datang mereka selalu menceritakan orang lain dengan orang lain. Sekarang begitu harmonis, tidak saling menceritai orang lain mulai kurang. Jadi aura-aura positif banyak di kampung. Saya bilang kita ciptakan aura positif banyak di kampung biar kita punya kampung lebih kayak surga di dunia ini. Nah, jadi di KTL tidak kita prioritaskan uang atau lembaran uang itu tidak segala-galanya. Ini satu ilusi saya waktu itu juga bahwa seorang anak muda yang pulang kuliah, dia tidur, terus dia bangun, dia bilang saya mau jadi kaya. Panggil itu yang tamatan ekonomi, S2 ekonomi dari Jepang itu sini, saya kasih kamu gaji untuk urus bagian keuangan, urus administrasinya. Dan panggil orang yang buru-buru kasar itu datang untuk ini, proposal ini kamu kerjakan. Dia pinjam uang di bank, datang kasih kamu atur, dia pergi tidur. Orang tadi pergi tidur. Setelah akhir bulan dia datang tanya, bagaimana manajer keuangan? Bagaimana manajer administrasi? Oh gini bos, ada untung. Bos dipanggil, orang yang pemalas tidur tadi. Bos, ini loh uang. Ini sebenarnya keadilan yang sementara kita jalankan, yang kita tidak sadar. Bahwa kita sementara menghancurkan orang lain. Energi negatif yang kita berikan pada orang lain untuk orang lain hancur.
Jadi di KTL, kerja itu merupakan ekspresi daripada segala daya upaya kita untuk bisa membantu orang lain dan kelompok masyarakat kita. Bukan semata-mata proses mendapatkan uang itu kerja. Setelah itu, ke depannya bagaimana? Dari dulu saya bermimpi besar bahwa ini harus diterapkan untuk Indonesia, paling kurang Indonesia Timur, dengan iklim yang begitu keras. Kita harus pakai cara ini, karena dengan cara ini orang tidak kerja sendiri karena kita kerja bersama, sementara nyanyi-nyanyi seperti tadi. Karena iklim kita keras. Kita hanya 3 jam, dari jam 8 sampai jam 10 kita bisa kerja. Jam 5 sampai jam 6 bisa kerja. Selain itu jangan harap, itu panas sekali sebagai seorang petani. Di Indonesia Barat gampang, saya di Malaysia bertahun-tahun sejuk kerja. Nah, kita harus merubah cara kita, bahwa kita di sini memang lebih banyak orang joget itu orang Indonesia Timur. Karena apa? Karena memang panasnya banyak, capeknya, alamnya agak keras. Jadi kita harus imbangi. Iya. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Desa nomor 6 dan BUMDes yang sementara digencar-gencarkan ini, mudah-mudahan jangan hanya formalitasnya. Tetapi andai kata metode KTL ini bisa diterapkan di Indonesia Timur dengan iklim dan alam yang keras ini, saya jamin BUMDes harus pakai cara ini, karena sementara banyak kita mau bicarakan soal social enterprise, wirausaha sosial. Itu model KTL ini yang kita lebih cocok, tidak ada persaingan. Tetapi kita bicara soal kerjasama untuk makan. Tidak ada untung, kita bicara soal upah imbang kerja. Upah harus imbang kerja. Kenapa kerja kurang mau dapat upah lebih? Kenapa mau ada peluang? Tidak ada peluang yang untuk, karena ada peluang saya naikkan harga. Jangan, kita di Indonesia Timur ini alam agak keras, maka kita harus bersekutu dengan alam dengan baik dan sesama. Jadi mudah-mudahan ide ini bisa diterapkan. Pernah Pak Reynal Kasali suruh saya ke Pulau Buru untuk terapkan ide ini, sampaikan mereka di Gunung Botak. Tolong sampaikan di Gunung Botak dengan ide ini. Saya pergi sampaikan. Tetapi mereka telepon saya ulang-ulang, Pak Akmilus tolong datang lagi, ajarin kami lagi. Saya bilang, ya saya tidak ada dana, Pak Reynal hanya bantu sekedar itu. Setelah tiba-tiba Bakti datang dan sampaikan bahwa kalau bisa Pak Akmilus nanti didokumentasikan, saya bilang, syukur. Dokumentasi biar saya kerja sendiri, saya kirim CD-nya, saya kirim apanya ke sana untuk mereka bisa gunakan. Terima kasih banyak Bakti, terima kasih banyak Ibu Oling, terima kasih banyak ya atas inisiatif ini. Dan kerja-kerja baik ini doa saya. Tuhan dekati saya, orang baik pada saya untuk membangun bumi ini. Dan jauhkan saya dari orang yang negatif, supaya dia bisa destruktif, mati di bawah gitu. Terima kasih banyak.